Ketemu lagi di Tribun Inspirasi Lokal, masih bareng Sheryl Hatumesen di sini. Aduh, hari ini tuh ya, di bulan Maret kan ada International Women's Day gitu. Terus juga bulan depan ada Hari Kartini. Gue tuh kemarin dapat pertanyaan gini, siapakah nama wanita yang membuat lo punya inspirasi selain nyokap lo sendiri? Oh iya ya, tapi dipikir-pikir, ternyata emang ya kalau kita baca-baca nih soal wanita di era sekarang itu luar biasa loh. Dan tahu nggak kalau ternyata emang ada studinya gitu menunjukkan bahwa cuma satu-satunya wanita tuh yang bisa multitasking ya. Ini beneran kayak gitu. Jadi cewek atau ibu atau wanita dia bisa sambil kerja, dia bisa sambil ngurus anak, sambil masak, sambil ini sambil itu cuma bisa dilakukan sama wanita. Katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak setuju boleh komen kok Tribuners ya. Anyway, hari ini di Tribun Inspirasi Lokal kita kedatangan satu wanita yang penuh inspirasi menurut aku, successful tuh sampai bingung kan, successful woman ya. Karena dia juga a career woman dan gimana cara bagi waktunya juga ntar aku penasaran ya. Kalau pengen tahu siapa, ini aku hadirkan dengan sulap Disclaimer dulu ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan Tribuners dan juga kita sudah melakukan antigen dengan hasil negatif tapi juga positif mind. Harus ya. Biar balance. Aduh, Kak Adit buka dulu nih. Kita buka ya. Sini dulu. Jadi di sebelah aku ini ada namanya, aku panggil saja dia Kak. Panggil Kak ya. Kak Adit. Jadi dia ini adalah, kan aku kan kuliahnya komunikasi ya. Tribuners. Jadi kalau ngelihat orang-orang yang bergerak di dunia komunikasi itu selalu tertarik. Nah, kebenaran Kak Adit ini adalah Head of Public Relation and CSR dari Mitsubishi. Bener nggak? Ini kalau misalnya salah-salah, coba tolong dibenerin. Lebih tepatnya ya boleh ya? Boleh Head of PR and CSR Department PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia, distributornya mobil-mobil Mitsubishi. Tuh, itu lebih lengkapnya. Ya silakan tulis di bawah sini, tadi panjang ya. Tuh ya. Disingkat aja, disingkat. Aduh, ini sekarang kalau di Mitsubishi lagi WFA apa udah WFO? Kebetulan karena pertengahan Maret udah mulai longgar PPKM-nya, kita udah WFO 50% lagi. 50%. Ya, sebelumnya sih benar-benar hampir full ya WFH ya. Oke. 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. 2 tahun hidup dengan meeting atas rapi bawah piyama ya. Duster. Kadang-kadang nggak dinyalain loh, jadi duster full. Oh gitu? Iya. Oh jadi off cam ya? Off cam. Oh luar biasa memang. Itu triknya ya. Ketahuan deh ya. Tapi Kak Adit, gimana rasanya menjadi seorang wanita karir? How you juggling with your life gitu? Maksudnya kan udah punya anak juga kan? Udah. Berapa? 2. Iya. Usianya? Udah remaja. Udah remaja. Makanya juggling dengan 2 anak, ya. Terus tiba-tiba punya karir yang ya cukup, ini kan karir jadi PR tuh nggak main-main ya. Maksudnya need extra time setiap hari. Iya, betul. Kapan dibutuhkan harus bisa lah ibaratnya kayak gitu. Gimana cara bagi waktunya? Ya semuanya sih sebenarnya mengalir aja ya, karena karir itu kan udah saya jalani sebelum menikah bahkan ya. Iya, maksudnya udah kerja gitu dari dulu. Kemudian sampai ke titik yang sekarang juga ya udah mengalir begitu aja. Ketika ada anak, ada kesibukan lain, itu juga gimana ya cara mengaturnya ya? Pokoknya fun, bikin fun. Dibikin fun. Bener. Karena kalau semuanya dipikirin terlalu detail, terlalu stres, kayak anak-anak harus Sekolah. Iya, pokoknya pengaturan waktu itu udah pasti kita time management udah ada gitu kan. Tapi sekali lagi kita harus fleksibel sih sebenarnya. Gitu karena kalau kita terlalu strict ke diri kita sendiri, ke keluarga, itu yang stres kita sendiri kan. Oh benar. Jadi emang udah ada timetable-nya, tapi pelaksanaannya saya sih orangnya fleksibel banget. Iya sih. Karena kalau Santai. kayak begitu ya, bisa emak marah-marah mulu. Bener. Ya kan? Itu kan jadi efeknya ke mental health nggak Bener. bagus. Jatuhnya ke fisik juga. Iya, jadi Terus kerjaan juga nggak beres, keluarga keteteran, malah jadi panjang. Mendingan dibawa santai ya, aku orangnya santai banget. Pasti boleh tanya anak-anak. santai ya. Mau belajar kayak mau nggak terserah, yang penting Outputnya oke. Iya, outputnya oke. Oke, wah ini berarti anak-anak dapat satu contoh yang oke banget. Ibunya tetap kerja, tapi tetap ada waktu bareng-bareng ya. Terus udah berapa lama di industri otomotif nih? Pertanyaannya. Aduh, saya jadi agak malu nih kalau harus jawab. Newbie apa udah lama nih? Newbie banget, rookie, baru 3 ya? tahun. 3 tahun, 2 tahunnya pandemi.
Jadi baru setahun. Jadi kalau dibilang inspirasi, inspirator, aduh kayaknya belum No, share. inspirasi itu kan bukan diambil dari industri apa, tapi you've been working for the rest of your life malah dari setengah Iya, hidup kayaknya udah kerja terus ya kan. Iya, benar. Sekarang aja pindah di industri otomotif. Iya. Nah, pertanyaannya gini, industri otomotif kan suka identik sama apa ya? Perempuan tuh jarang lah ibaratnya gitu. Oke. Tapi sekarang how is it like to be a woman in this industry lah? Gitu. Saya juga dulu awalnya mikirnya gitu. Ternyata enggak. Karena dari dulu tuh saya nggak terlalu tertarik sama otomotif, jujur. Tapi gitu. dapat otomotif mobil suka ya? Ya suka dong. Kalau milih-milih Milih-milih sih mau ya? mau. Cuma nggak pernah kepikiran untuk kerja di industri yang dulu ya. Saya mikirnya nih industri cowok banget, mesin, Iya, mekanik, bener. terus mobil gitu kan. Karena saya sendiri bagian-bagian mobil aja sebelum di sini tuh saya nggak paham gitu kan. Serahin aja sama suami gitu kan. Tapi setelah saya masuk ke industrinya, kebetulan kan ini distributor ya, jadi memang lebih lebih corporate lah kerjanya. Corporate, benar. Itu di dalamnya sendiri tuh nggak begitu sebenarnya, apalagi field saya kan PR, ya nggak ada terbatas harus PR otomotif terus cowok, enggak. Iya. Yang penting Bisa kerjanya bener. iya, di field-nya aja kita Iya sesuai track aja. Tapi kalau misalnya emang dibilang otomotif identik sama cowok, kebetulan memang kebanyakan yang kerja di sebagai mekanik di bengkel itu emang cowok-cowok sih. Iya. Tapi kan sekarang vlogger-vlogger yang ngomongin otomotif cewek-cewek Iya, juga udah mulai banyak banyak ya. tuh. Heeh. Aku tuh pengen gitu kayak lebih mencoba untuk pinter otomotif tapi nggak paham juga gitu. Ih. Taunya nyetir doang. Dicoba dong. Kayak saya. Lama-lama bisa Lama-lama ganti ngerti ban. ya? Iya. Oke. Tapi sekarang kan, oh iya, ini pandemi ya kan, pandemi terus sebagai seorang wanita karir ya, walaupun pandemi tapi karena punya keluarga kan tetap high mobility. Tetap Iya. kita harus ngapain Iya, lah sekarang betul. nganter ini, Betul. terus kalau enggak, ya apalagi PR ya. PR itu kerjaannya ibarat kata dokter atau enggak, kalau in crisis kita harus bisa Iya, kemana-mana benar. cepet gitu. Nah, how you survive in this apa ya kita bilangnya unfortunate situation lah, tapi Iya. tetap high mobility kan Iya. kerjaannya. Iya, walaupun kemarin WFH WFO 20%, 10%, itu pada kenyataannya sih sebagai PR tim saya ya, tim kami Markom PR itu memang tetap mobile sih dalam kenyataannya karena Bener. tetap ada meeting, tetap ada event, Bener. tetap ada hubungan sama media gitu Iya. kan. Jadi memang tetap seminggu mungkin 2-3 kali kita ada jalan keluar dan ketemuannya mungkin bukan di kantor tapi di tempat lain untuk meeting Yes. segala macam, tetap ada. Traffic dulu awal-awal pas pandemi Enak ya. enak banget, itu udah kayak wow, lagi mudik ya, zaman mudik ya. Jakarta langitnya biru loh. Iya, kalau sempet pandemi. kan? Sempet, dingin banget udara Aduh, juga. tapi Ya, kesini sudah tidak bertahan lama. ya udahlah ya, udah ngelebihin normal, Mm-mm. normal yang dulu kan, udah makin parah sekarang. Tapi gimana, harus dijalankan. Ya udah. Berarti gini dong ya, kalau misalnya kita high mobility gitu, kita cari tempat, kalau aku tuh tempat nyamanku salah satu kan ya rumah kamar, tapi salah satu juga mobil kan. Iya dong. Gak tahu kenapa kalau mobil tuh harus ada my personal touch gitu, kayak di mobil tuh kita bisa, kadang kita bawa laptop juga di mobil, Iya. kalau apa. Nah Iya, kalau meeting di mobil sekarang. bener meeting. kalau perlu sekarang udah ada holdernya kan, Iya. oke sambil zoom, Iya. apalagi sekarang bisa di blur background atau bisa pakai yang pohon-pohon, jadi nggak Stick tahu tetap gimana. on ya kan. Bisa pakai, nggak usah make up, nggak pucet ya zoom. Tapi intinya berarti mobil adalah your sanctuary place juga nggak sama Iya kayak aku? dong, pasti. Apalagi kayak kerja, aku kebetulan kayak urusan sepatu deh. Aku nggak bisa tuh pakai high heels, apalagi nyetir kan, bahaya gitu. Bener. Jadi harus ada sepatu taplek atau sneakers. Kerja juga kan beda baju warna, beda sepatu, namanya Bener, perempuan kan. bener. Nah itu nggak mungkin aku tinggal di rumah semua. Paling gampang udah di mobil semua. Betul. Daerah tinggal. Jadi pria-pria, mohon maaf kalau cewek-cewek itu dibilang katanya kenapa cewek-cewek mobil lebih berantakan. Yes, karena barang kita banyak. Semuanya ada di situ. Kita pindah di situ, kita malas untuk turun-turunin Iya, lagi. jaket, Semua. make Ada up. make up. Cuma perempuan yang bisa make up sambil macet kayaknya ya. Bener kan? Lampu merah. Lampu merah. Oh lagi macet, oke langsung shoo, itu bener.
Tapi bener juga kalau ngomongin soal personal touch, dan nanti kita akan nyambung ke soal Mitsubishi. Aku ingat Mitsubishi itu kan udah 50 tahun. Iya, Ya kan, 50 tahun, dan dari zaman dulu kayaknya udah jadi apa ya, icon lah gitu ya. Betul. Kan, dan bertahan sampai sekarang. Jadi nggak sabar pengen, boleh nggak sih dicobain? Boleh dong, nanti kita coba ya. Iya, penasaran harus soalnya ini kan mobil gede. Nah sekarang barang-barang kalau lagi mau syuting, kalau lagi mau kampus kuliah, ini bisa langsung masuk semua nih. Iya, benar. Mobil tetangga bisa Iya. masuk semuanya juga di dalam. Boleh kita coba ya? Boleh. Asik. Habis ini kita coba ya. I see trees of green and clouds of white. The ground will stay. The dogs say goodnight. I see trees of green, red roses too. I see them bloom, and I think to myself, what a wonderful world. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Ya, sekarang udah di dalam ini apa namanya Kak Ade? Ini Mitsubishi New Expander. New Expander. Yes, Jadi baru launching bulan November kemarin. Grass saya. Masih ini nih kita sama Kak Adit ya. Kak Adit tadi maunya dibilangnya ini. Kan aku bilangnya Head of PR Department of Mitsubishi Indonesia. Tapi katanya apa? Head Biar of gampang. Public Relation and CSR Department. Biar lebih lengkap. Biar lebih lengkap. Ya kan? Nggak salah Baik, saya sama nggak perusahaan salah. saya. Benar, ya kan? benar. Tapi kok ini nyaman banget ya? Iya dong. Mungkin buat Tribuners yang pengen cobain test drive, ini nanti New Expander ini bakal ada di IMS 2022. Jadi nanti bisa test drive, bisa coba. Karena gini loh, Kak Adit, biasanya nih ini kan mobil keluarga yang gede gitu kan ya, dalam arti tuh bukan mobil city car gitu loh. Biasanya aku kalau nyetir yang udah sebesar ini nih mobilnya gitu ya, itu tuh setirnya tuh kayak berat gitu loh. Berat Berat yes. kan? Iya benar. Terus pas pertama kali nyetir, loh. Kok ini bisa kayak buat drifting gitu loh? Iya banget. Emang gitu? Emang gitu. Oh. Jadi emang apa ya? Makanya tadi kan kita ngobrol-ngobrol. Ini bener-bener woman friendly sih. Woman friendly ya? Mama friendly lah. Mama Jadi yang udah terlalu capek kerja, terus atau terlalu capek ngurusin anak gitu kan. Belanja segala macam. Pulang belanja kan capek tuh, dorong troli di supermarket. Masuk sini udah nggak perlu ngeluarin tenaga banyak lagi buat muter setir kan. Bener banget. Nyaman banget. Biasanya kalau mau parkir itu ya kayak berat banget lagi gitu kan, mobil udah berat, tapi ini enggak loh Tribuners, beneran ini karena gue ngerasain sendiri, mobilnya gede, isinya muatnya banyak, tapi kok enteng ya. Terus yang aku paling suka dari mobil, apalagi yang ini tadi katanya Kak Adit, ini di tiap row ada charging. Ada. Aduh, menyenangkan banget. Jadi tetap bisa mabar lancar. Mabar lancar. Kan biasanya yang di belakang suka tolong dong colok depan iya, gitu. Bener. Terus kita juga jauhan kabelnya nggak sampai kan ke Bener, depan kan. bener. Ini di depan ada, di tengah ada, di belakang juga ada. Iya. Paling tinggal nambahin apalah ya yang ya, buat soket lagi soket atau apa lagi lah. buat double gitu ya. Buat double bisa buat double gitu. Enak banget ya. Tapi kalau Kak Adit sendiri kalau pilih kendaraan itu tuh kriterianya kayak gimana sih? Yang pertama ya nyaman. Iya. Karena mobility kan tiap hari ya Mm-mm. bisa 2-3 jam di perjalanan aja di jalanan, traffic kita segala di macam. Jakarta ya. Betul. Jadi emang apa namanya, mobil tuh jadi kayak rumah kedua. Iya. Barang-barang semua ada di mobil ya Benar. kan, sepatu buat kerja ngapain diturunin lagi kan, semuanya ada di mobil gitu kan. Warna ada spesifikasi khusus nggak? Kalau kayak aku tuh agak takut kalau pakai warna mobil hitam karena cepat terkotor. Iya, benar. Ya kan. Sebenarnya karena males nyuci. Iya, jadi musim hujan ya. Iya benar, tapi kalau aku sih kebetulan emang suka yang klasik, share. Jadi apa namanya, hitam aku masih suka, kemudian grey, dark grey. Terus kalau di mobil aku kan pencinta wewangian sesuatu gitu ya. Ada ini nggak sih kayak khusus gitu, wewangian khusus apa gitu? Kalau certain scent yang Kak Adit mungkin suka. Jujur Li, aku kurang suka mobil yang terlalu wangi-wangi. Sama. Pusing ya. Bau jeruk gimana? Aku paling nggak bisa. Jadi mobil bau Kepala jeruk. ini ya kayak ada bau yang agak-agak bubble gum gitu, atau apa juga pusing. Iya pusing. Bau rendang mungkin. Jangan. Duren lagi. Duren. Kalau aku lebih suka bau yang clean, yang bersih. Iya, kayak Nah, fresh air gitu Iya, ya. kebetulan kalau Mitsubishi emang udah ada apa namanya, kayak buat disinfektan ya. Oh iya. Ada. Jadi ya
sekalian bersihin udara dalam kabin, itu juga wanginya ya wangi bersih jadinya. Wah, ini nih. Wangi khas Mitsubishi. Bener. Ada beneran ada. Bau apa ini ya? Kayak baunya enak, fresh. Jadi ternyata ada disinfektannya untuk juga clean the air ya. Yes. Wah, ini dari masa pandemi, post pandemi nih adalah yang dibutuhkan kita ya kayaknya ya. Iya benar. Air yang clean banget Dan gitu. nggak perlu ke bengkel atau ke tempat cuci mobil kalau untuk disinfektan Iya, aja. iya, Jadi benar. bisa kita beli. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong nih gara-gara nih nyetir enak, aku jadi kepikiran nih kayaknya bawa mobil kayak gini buat road trip kayaknya Aduh, enak nih. enak banget. Iya kan, walaupun mungkin puncak kemarin macet 17 jam tau gak sih? Aku bilang ini Aku healing masih apa habis pusing ya? pikir, healing apa hilang? Hilang, Hilang iya kesadaran. bener. Ini semua pada pengen ngapain sih di puncak gitu kan? 17 jam, tapi emang harus nyaman kalau kita mau road trip, bener gak sih? Iya dong. Ya tadi kan udah ngerasain setir enteng, ya kan. Enteng. Jadi ya sambil ya sekali-sekali kalau lagi lelah bisa satu tangan aja Iya cukup. benar. Kemudian ini kan udah pakai transmisi CVT kita, jadi lebih balance. Kemudian akselerasinya juga lebih cepat, lebih tajam. Kayak inilah kayak transmisi 8 speed gitu. Tapi ini apa namanya ya berasa lah ininya menambah kenyamanan gitu. Tapi nyaman Bener. secara speed juga bagus nih ya. Iya dong. Iya nggak, ya, please lah ya. Kalau ngomongin salah banget aku ngomong speed sama Mitsubishi salah. Salah ya. Kata si Ariel salah tanya kamu ya kan. Dari dulu nih tau gak, ini sedikit fun fact. Cilah fun fact ya. Dari aku pertama kali kecil ya. Almarhum papaku tuh kalau punya mobil cuma Mitsubishi. Dari dulu ada Mitsubishi Dangan namanya. Iya. Jadul banget Iya. kan. Dan itu ngebutnya kalau di tol sampai nggak berasa. Dulu papaku juga punya Mitsubishi Galant. Ya Galant kan, Iya, Galant hijau. yang klasik-klasik itu. Dan sampai sekarang emang kalau ngomongin soal speed Mitsubishi, dan kalau dulu aku mikirnya Mitsubishi udah speed, tapi ternyata sekarang itu kenyamanan, comfort juga nomor satu ya. Comfort nomor satu, apalagi ini kan emang mobil keluarga sekali lagi. Yes. Karena ya nggak bisa lepas dari itu ya, kita namanya aku nih punya anak 2. Emang sih udah gede-gede, tapi kebayang kalau keluarga baru gitu ya, anaknya masih toddler, apa masih balita, atau masih di bawah 10 tahun, itu kan apa ya, ada yang mau tidur di Benar, belakang, ada yang mau benar. makan, ada yang aduh, nah Ini bisa buat taruh car seat dong ya? bisa. Yang tadi aku bilang ada Isofix buat car seat, jadi Iya. emang udah ada dudukannya, Yes. jadi lebih firm ya, Bener. lebih safety. Emang sih di Indonesia itu kan belum ada peraturan kalau anak-anak under 5 years harus pakai car seat. Tapi Iya, belum ada. menurut aku wajib deh Tribuners kalau punya anak ya, karena itu bener-bener safe banget dan melatih anaknya juga bisa duduk tenang. Iya, Iya kan, betul. gitu loh. Jadi nggak jumpalitan. Yang tiba-tiba Iya. kemana. Apalagi aku suka ngeri tuh ada video yang baru baru beredar, viral ya, yang lagi jalan terus anaknya buka pintu mobil. Buka pintu mobil terus dia gelantungan, untung mobilnya berhenti dan dari belakang Ini untungnya serius nggak nih? ada. Serius, nanti aku kasih lihat ya videonya. Serem banget sih. Nah kebetulan nih, kita di New Expander ini ada feature namanya New Speed Sensitive Auto Lock. Oke. Jadi kalau orang tuanya lupa ngelok ngunci pintunya, Pintu. itu ketika dalam speed tertentu dia akan otomatis kekunci. Oh, aduh. Selain ada child lock ya. Iya, kata mama, ini hidupku kayaknya gampang mudah ya dengan Mitsubishi ini. Oh gitu. Iya Udah lah, benar. pokoknya kalau buat mama-mama mah Setuju sih. Karena aku juga ngerasain ini buat mama-mama zaman sekarang, karena kalau tadi ngomongin road trip semenjak pandemi kita tuh ya kita naik pesawat, tapi kan kayaknya lebih udah deh road trip aja, lebih safe apalagi gitu kan. kalau apa namanya? Tapi kalian suka road trip ya? Suka, aku dari kecil papaku tuh event cuma sampai ujung tol Cikampek apa ke ujung tol Bogor gitu ya. Itu papaku senang banget tuh, senang jalan darat memang. Iya, Sekarang ya kebetulan karena kesibukan ya Bu, jadi agak sulit diwujudkan. Tapi aku pecinta road trip sih, aku seneng banget. apalagi sekarang fasilitasnya tuh kan udah banyak banget. Jadi kalau sekarang tol tuh udah nyambung nih, kalau yang Benar, Jakarta Bali. benar. Zaman dulu tuh belum ada tol, capek Jakarta Bali say ya kan. Iya, Sekarang mau ke Semarang aja 5-6 jam udah Iya. sampai ya. Dan aku denger nih, jadi nanti pemerintah akan bikin boleh akan ada hotel yang ada di rest area. Jadi enak banget, capek bisa istirahat dulu ya. bisa istirahat di rest proper. area. Iya, jadi holiday itu kalau nyetir mah kan harus ini ya, prima, betul. Kondisinya harus Nyetir itu bukan sampingan, tapi itu pekerjaan berat betul, gitu loh. harus konsentrasi, nggak boleh Benar. ngantuk. Apalagi jalan tol luar kota kan yang lurus Benar. lempeng-lempeng bahaya kan. Benar, Tahu-tahu benar. speed udah Tinggi. di atas. Apalagi bawa Mitsubishi tuh nggak berasa sih. nggak berasa ya asli. Bener. Aku naik tol. Biasa kan rumah aku kan harus lewat tol Becakayu ya. Oh iya, Apa iya. namanya? Kalau ke kantor. Heeh. Itu
sepi kan, Sepi, di becak kayu sepi. atas. Dan kebetulan walaupun dia di atas, biasanya kalau mobil yang ini kan agak limbung ya, kena angin. Iya. Itu enggak Oh loh. ini enggak ya? Ini enggak. Udah gitu karena saking saking lancarnya, nggak berasa tiba-tiba speed udah naik terus. Bener-bener, aduh ini bukannya gimana ya, karena emang dari zaman dulu Mitsubishi itu kan taunya adalah speed gitu ya, untuk bener. mobil yang ngebutnya enak, Balap dibawa lah ngebutnya ya. enak, balap lah gitu ya. Terus sekarang dengan mobil keluarga kayak gini gitu, nah ini jadi kayak wow ini enak banget nih gitu kan. Ini nggak berasa tiba-tiba udah Iya, over bener, gitu, iya. makanya itu harus konsentrasi. Jadi kalau misalnya lagi road trip ya kan, terus holiday lagi road trip ya udah berhenti aja dulu di rest area Iya benar. ya kan. Dan ini nyaman loh rest area, terus mau di recline dulu bisa boboan Iya sebentar. bisa. Terus kalau misalnya mau beli-beli kan biasanya sekeluarga tuh banyak nih maunya. Bapaknya mau kopi, Beli ibunya oleh-oleh ya. Iya. Enggak yang buat misalnya Oh, di tengah rest area bapaknya mau minum kopi, ibunya mau minum jus, anaknya minum bubble tea. Kan ada semua tuh di rest area. Dia tuh naruhnya suka Suka bingung naruhnya kan, ya sedih Bu. Ini kan kompartemen bisa lihat nanti. Di belakang juga ada nih. Di belakang ada satu ke belakang. Oh, oke baik. Jadi emang bener-bener ya, Iya sih, namanya juga emang family car ya. Iya betul. Dan gini, secara sejarah Heeh. Expander itu memang dibuat berdasarkan masukan dari customer di Indonesia, Masa sih? customize. Jadi sebelum ini dibikin dulu tahun 2017 ini kan launching ya yang Expander generasi pertama. Jadi itu prinsipal kami membuat semacam survei atau riset untuk di kalangan masyarakat Indonesia. Benar mobil kayak apa sih yang diinginkan? Iya, dipengenin untuk keluarga. Nah, adalah masukan A, B, C, D semua setelah diolah sedemikian rupa datanya, kemudian diaplikasikan ya jadinya Expander. Jadi emang bener-bener requestnya orang Indonesia. Jadi kayak ini dibuat berdasarkan survei dan ya sumpah sih nanti aja coba di IMS ya, kan bisa test drive nih. Iya benar. Buktiin kalau ini mobil yang gimana ya, isinya tuh banyak gitu ya, muat banyak, tapi tuh enteng, itu yang paling penting. Iya. Jadi gini, kalau misalnya nanti kan IMS kan kita ada display nih di booth ya. New Expander pasti ada. Kita bisa lihat langsung nih apa aja sih, kabinnya seperti apa, eksteriornya seperti apa. Tadi yang saya bilang ada kompartemen, ada colokan-colokan, soket-soket listrik, kemudian ya kayak apa tuh bisa dilihat langsung. Tapi kalau belum nyoba, kayak kamu kan Sheryl, bener, aku lihat teori iklan di TV ya udah. bener. Ibarat kata kalau minum kopi, enak kan kopinya? Ya nggak tahu. Iya, belum nggak tahu nyoba. orang belum dicoba. Nah, makanya nanti di IMS coba ke area test drive, emang harus Kacau dicoba nih. sih. Kayaknya, wah ini udah waktu ganti mobil belum ini? Bisa kali. Ayo kita udah sampai. Oke, fix ini bisa dikecilin bawa pulang dulu nggak nih? Iya, tapi tunggu dulu. Apa? Tadi kan aku yang ditanyain terus. Sekarang gantian, aku mau nanya kamu. Kamu kan udah nyoba nih, coba dong ceritain. Ini kalau zaman sekarang ya, kan PR tahu nih ya, pasti suka customer yang honest review apa kayak gimana nih? Honest review lah. Honest review kan? Iya dong. Iya kan? Nggak apa-apa kalau ada yang kurang-kurang justru buat masukan kita. Jujur belum tahu kurangnya. Karena tadi belum nyampe 100 nyetirnya. Oh, belum maksimal ya kita Harus ya. kita coba 100 dulu, ya kan? Kapan-kapan? Tapi so far ya, aku coba tadi New Expander kan udah pernah nyoba yang lama generasi 1. Iya. Itu tuh nggak seenteng ini, beneran kaget aja gitu pas itu. Loh, kok enteng sih gitu? Karena expect-nya mobil besar dengan ban ukuran berapa? 17 nggak seenteng itu gitu kan. First impression, First enteng. impression enteng banget. Jadi kalau misalnya nyari mobil yang gede terus takut berat, ini setirnya feel-nya kayak mobil bisa drifting. Iya. Jadi feels like driving sedan ya? emang gitu ya Kayak lagi- tagline-nya ya? Enggak Oh, sih, cuma kayak lagi nyetir. Bener kayak lagi nyetir sedan, bukan sports car atau apapun itu yang pertama. Terus yang kedua, kan kalau mobil-mobil zaman sekarang biasanya tuh ya di mobilnya tuh kayak udah full banget saking futuristiknya kan. Nah, kadang-kadang kayak giung sendiri, ini kenapa sih penuh banget nih mobil gitu kan, udah isinya begini semua serba matic. Nah ini tuh juga modern karena tadi udah ada apa tuh yang remnya, photo brake-nya kan ya, itu udah. Oh ini paling penting nih buat mak-mak ya. Biasanya kita kalau narik rem tangan kan, wah ribet gitu. Ini nggak otot. tinggal push.
push gitu dong gitu. Enak ya. Cetek, Kayak cetek, pakai cetek. satu jari. Iya, satu jari gitu, terus nggak ribet ya. Abis itu apalagi tadi, oh ya aku bilang feel-nya jadi canggih, modern karena juga LED-nya si itunya udah LED ya. Monitornya Udah ada kamera belakang juga udah pasti lah ya. Tapi nggak ribet, jadi kalau dilihat interior dalamnya dia tuh nggak banyak kayak minimalis clean ya. minimalis Iya. clean. Jadi tetap berasa sih feel klasik dari gen pertamanya ya, kayak masih sama, cuma lebih upgrade gitu, Iya. lebih modern. Nah jadi kalau yang nggak suka mobil-mobil yang terlalu futuristik itu klasiknya cakep, cakep gitu. Ada review nih. Ini Anas review. Baiklah, Oke, saya terima kasih. tampung. Silakan kuncinya mana? Coba tolong. Tapi Kak Adit, berarti ya, ini gara-gara tadi ngobrol di mobil, apa yang dicari sebenarnya in your life gitu? Maksudnya your work-life balance tuh, apakah emang harus balance? Kalau anak zaman sekarang ngomongnya healing ya kan? Oke, kerja terus gue liburan, itu harus balance atau kayak gimana? Sekarang nggak tahu ya, makin kesini mungkin makin usia juga ya, nggak neko-neko. Hidup aku makin simple sih. Oh iya? Iya, jadi healing aku tuh sesimpel aku di rumah aja. Aku kebetulan punya hobi masak, Wow. hobi menggambar. Jadi itu udah healing aku. Jadi aku tuh nggak perlu jalan kemana-mana. Wow. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa jalan, apalagi road trip, aku kan seneng banget. Karena emang aku juga suka traveling kan. Sudah traveling ya? Cuma ketika kondisinya seperti ini, aku nggak ngerasa terus jadi kayak ada yang hilang juga sih. Memang Karena aku anak bisa rumahan ya? menikmati hidup di rumah juga ternyata. Wow. Iya, Iya kamu enggak ya gitu pasti? ya, Kamu pasti betul. pengen keluar. Enggak, aku anak rumahan juga, cuma aku seneng banget. Jadi kalau misalnya udah mulai stres, aku seneng ini ya. Kalau udah lagi sedih gitu atau apa, nyetir aja sendiri Oh kayak iya, aku keliling, juga. keliling tol dalam kota, Aku out dapat of gitu the kan. blue jam 11 malam ke itu airport Cengkareng. Cuma lewat aja. Healing Saking nyetir, nggak pernah jalan. healing driving ya Iya. namanya. Iya. Apalagi pas pandemi awal-awal kita tuh nyetir di Jakarta bener-bener yang tenang. Iya, banget. sepi ya. Sepi. That's why makanya kenapa kita bilang tadi mobil it's your personal ini ya apa barang yang benar-benar emang ada personal touch-nya. Betul. Ya kan. Tapi bener ya kalau Mitsubishi udah mau 50 tahun ya? 50 tahun kebetulan udah lebih dari 50 tahun. Jadi perjalanan juga udah cukup panjang, Iya, udah bener. teruji Wah, pastinya. bukan teruji lagi, say. Dan udah melewati banyak fase ya. Ya. Dulu mungkin dikenalnya mobil yang rally gitu Rally, ya. bener. Sekarang kesini makin SUV-ness-nya makin Nah, iya. makin jadi andalan gitu kan. Tapi yang pasti secara kualitas sih kalau saya bilang mungkin nggak banyak berubah. Jadi tetap image robust tough ya, mobil yang tough. Cara mesinnya bagus, terus performance-nya bagus, itu masih sih. Iya sih. Nah, makanya tadi aku bilang dari zaman bokap sampai sekarang ternyata wow Mitsubishi dia udah semakin banyak banget ya untuk varian-variannya dan apalagi tadi kita coba adalah new Xpander. Nah, oke, aku jadi ingin pulang. Sebelum aku mau bawa pulang yang di belakang, Kamu langsung ke dealer terdekat aja ya. diskonnya berapa 50% ya? Kadang ada nggak sih apa yang disampaikan sama Tribuners mungkin ada yang juga Mitsubishi lover ya kan di luar sana ya kan terkait dengan 50 tahun ini or anything tentang kendaraan pribadi. Iya. Jadi benar kata Sheryl tadi, ketika kita memilih satu kendaraan, itu udah pasti yang pertama kita sesuaikan sama kemampuan finansial. Jadi nggak usah neko-neko. Makanya di sini hadir varian New Xpander ini sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan masyarakat Indonesia yang pengen mobil keluarga yang nyaman, spacious, yang Ya, lega spacious gitu juga. ya. Terus safety features-nya dapet, semua udah feature-featurenya tuh udah yang terbaik lah di kelasnya gitu ya. Betul. Tapi harganya juga cukup Kaget. kompetitif. Asli tadi kaget Bener pas dikasih kan? tahu, hah? Oh aku pikir segitu enggak. Iya, harganya tuh masih inilah. Iya reasonable lah. Reasonable price. lah untuk kualitas Iya, yang ditawarkan ya. Tapi yang pasti kalau saya sebagai perempuan high mobility, Iya. kemudian ibu-ibu juga gitu kan, pemilihan lain, kriteria lain untuk memilih mobil udah pasti nyaman. Kemudian safety, Yes. dan kalau saya pribadi sih looknya harus cakep, Iya harus dong. ganteng mobilnya. Iya dong. Kayak gitu. Pasti. Kita kan suka yang ganteng-ganteng namanya juga perempuan. Benar banget. Aduh, ya udah deh kalau gitu Kak Adi, thank you banget. Satu lagi boleh nggak? Nggak boleh. 5 lagi 5 boleh. lagi boleh. Aku pengen ngajak
Tribuners untuk jalan-jalan. Boleh kapan? Gimana caranya? Ini kan sebentar lagi mau bulan puasa. Ah. Kebetulan dari awal April sampai pertengahan April kan ada IMS, IMS, di ya. J-Expo. Expo, ya. Jadi sambil ngabuburit bisa kali. Sambil mampir. ngabuburit, ceki-ceki aja. Ceki-ceki, bener. ya kan? Oke, nanti untuk Tadi. lebih detail mungkin bisa lihat di Instagram ya. Di Instagram ada Mitsubishi Motors ID, di Yes. website kita juga ada, Yes. ya kan? Jadi bisa lihat info di sana, langsung Yes. datang ke booth Mitsubishi, Yes. test drive langsung ya. Test drive. Ibu Test ya. drive langsung. Yuk. Dan pasti ada penawaran Yang menarik banget. spesial. Biasanya kalau di IMS memang udah paling cut off harganya paling cakep deh ya. Oke, kalau Datang gitu. ya. Kak Adit makasih banget ya. Sama-sama, Sheryl. Tribuners, thank you banget. Kita ketemu lagi di Tribun Inspirasi Lokal lainnya. Dan yang paling penting untuk cari kendaraan pribadi selain bentuk, look, dan juga adalah safety. Bener gak sih? Nah. Bye-bye, see you! Girl, can